Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin, seorang mahasiswa Universitas Dian Nusantara, jurusan manajemen. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Safto Adiwibowo, SEMM, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas besar di mata kuliah manajemen strategi. Baiklah rekan-rekan, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan ataupun sharing kepada rekan-rekan semua yang berkaitan dengan manajemen strategi. Orang bijak mengatakan, pendidikan bukanlah persoalan untuk berangkat ke sekolah ataupun ke kampus lalu untuk mendapatkan ijazah. Bagaimana pendidikan untuk memperluas wawasan dan menyerap lingkungan kehidupan. Pengertian manajemen strategik adalah proses atau rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penerapan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh pimpinan organisasi dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Menurut Thomas Whelan 2010, manajemen strategik adalah rangkaian keputusan manajerial dan berbagai kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan untuk jangka panjang. Kegiatan tersebut termasuk perumusan. Pentingnya peranan strategi manajemen bagi perusahaan atau organisasi, yaitu memberi arah jangka panjang yang akan dituju, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih efektif, dan mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Manfaat manajemen strategik: yang pertama, organisasi menjadi dinamis. Yang kedua, fungsi kontrol berjalan dengan efektif dan efisien dan memudahkan dalam menyepakati perubahan pengembangan strategi yang akan dilaksanakan. Di sini terlihat jelas. Yang pertama itu strategi intern, yang kedua strategi formulation, yang ketiga strategi implementasi, dan yang keempat strategi evaluasi. Tujuan manajemen strategik: yang pertama memberikan arah dalam mencapai tujuan, dan yang kedua menjaga kepentingan berbagai pihak. 3. Mengantisipasi setiap perubahan secara merata, dan yang keempat berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi. 2. Merumuskan strategi. Pada tahap ini, organisasi akan melakukan pengembangan visi dan misi, melakukan analis SWOT, menentukan dan menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, serta membuat beberapa strategi alternatif yang paling sesuai. 3. Menerapkan strategi. Pada tahap ini, strategi yang telah ditetapkan kemudian diimplementasikan, misalnya merancang struktur organisasi, distribusi sumber daya, membuat kebijakan, pengembangan proses pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya manusia, usaha pemasaran, dan lainnya. Yang keempat, mengevaluasi strategi. Lingkungan ini terus berubah seiring berjalannya waktu, sehingga diperlukan evaluasi secara berkala, dengan tujuannya adalah untuk melihat faktor-faktor baik secara internal maupun eksternal perubahan ataupun perusahaan. Visi misi dan tujuan perusahaan. Yang pertama, visi itu dibangun berdasarkan nilai inti. Yang kedua, visi perlu mengelaborasikan tujuan organisasi. Dan yang ketiga, visi perlu pemasukan gambaran singkat tentang apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Langkah penyusunan misi yang umum dilakukan oleh organisasi ataupun perusahaan adalah dengan mengikuti tahap berikut. Yang pertama, melakukan proses brainstorming dengan mensejajarkan beberapa kata yang menggambarkan organisasi. Terus yang kedua, penyusunan prioritas dan pemfokusan pada kata-kata yang paling penting. Yang ketiga, mengkombinasikan kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat atau paragraf yang menggambarkan misi perusahaan. Lingkungan internal adalah situasi di dalam perusahaan yang meliputi kekuatan dan kelemahan perusahaan di dalam organisasi maupun manajerial. Artinya, kita perlu mengkaji kekuatan dan kelemahan perusahaan sebelum menentukan tujuan dan menggambarkan tindakan pencapaian tujuan.
Strategi korporasi merupakan serangkaian perencanaan yang akan diimplementasikan oleh sebuah perusahaan korporat untuk jangka waktu panjang dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaannya dan diharapkan mampu memenangi persaingan pasar sehingga tetap eksis bahkan semakin maju. Strategi unit bisnis sering juga disebut dengan kata strategi bersaing ataupun strategi bisnis yang berfokus pada peningkatan posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri ataupun segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan. Sekian presentasi untuk mata kuliah manajemen strategi pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.